Selamat sore Sobat Tani Indonesia. Sore ini saya mengajak para Sobat Tani untuk melihat proses penanaman jeruk dekompon bersama Mas Sam dan juga Mas Untung. Jadi pada kesempatan ini Sobat Tani, kita menanam jeruk dekompon itu jumlahnya itu sekitar 35 batang. Jadi harapan kita 2 tahun ke depan jeruk yang kita tanam pada kesempatan ini akan segera berbuah. Mari kita lihat Mas Sam sedang menanam jeruk dekompon. Mari kita ke lapangan. Sobat Tani, ini adalah kegiatan penanaman jeruk dekompon. Ini jeruk yang kita tanam untuk tahap awal ini itu berjumlah 35 batang para Sobat Tani. Ini pupuk yang diberikan adalah pupuk mutiara. Sudah dikasih puradan, Mas Sam? Di bawah. Bawah ya. Tadi sudah dikasih puradan para Sobat Tani, untuk menghindari adanya serangan rayap dan semut. Ini bibitnya bagus-bagus Sobat Tani. Oke, penanaman. Jadi setelah lubang digali, dikasih puradan. Kotoran kambingnya sudah, Mas Sam? Belum. Yang ini udah, yang ini. Yes. Jadi kantongnya disobek. Tuh kelihatan Sobat Tani, akarnya sudah banyak ya. Nih. Nah, yang perlu Sobat Tani perhatikan ketika penanaman itu timbunan tanahnya jangan di atas tempat pertemuan sambungan. Jadi kalau pertemuan sambungannya ini Sobat Tani terbenam, ini bisa busuk dan juga bisa memunculkan tunas-tunas dari pating bawah. Nah, jadi itu Sobat Tani lihat. Jadi sekeliling dari bibit itu digemburkan dengan diameter itu lebih kurang 1 meter. Jadi dengan pencangkulan di sekitar 1 meter ke samping dan ke bawah, itu akar-akar dari rumput yang ada di sekitar bibit tanaman jeruk itu sudah putus. Nah, kemudian diberi pupuk secara melingkar Sobat Tani. Nah, nanti itu ditambahkan pupuk kandang dan juga itu ditaburkan puradan. Nah, penanaman jeruk dekompon ini Sobat Tani, seperti saya kemukakan pada video-video sebelumnya, itu menggunakan sistem diagonal utama. Jadi kita mengkombinasikan beberapa jenis tanaman. Nih, Sobat Tani.
Di situ ada Mas Untung sobat tani. Mas Untung sedang nyangkul. Kurang tinggi Mas ini Masam. Naikin lagi dikit. Diganjel, ya tambah dulu tanah bawah. Nah ya. Jadi sobat tani, walaupun kita bikin lubang itu besar, bukan berarti bibit yang kita tanam harus terbenam, bukan. Jadi kita bikin lubang besar itu supaya tanahnya gembur, sehingga pertumbuhan dari perakaran dari bibit yang kita tanam itu bagus. Nah, ini dicampur dengan tanah bekas hasil pembakaran. Nanti ditambah juga dengan pupuk kandang supaya tanahnya lebih gembur dan juga sebagai sumber unsur hara bagi tanaman jeruk kita. Ini kalau jeruk ini kita pelihara dengan intensif para sobat tani, itu perkiraan kita 2 tahun ke depan ini sudah bisa kita panen. Oke, lanjut lagi penanaman ke bawah para sobat tani. Ini cuaca sore ini para sobat tani, ini cuacanya sedang mendung dan hujan gerimis. Jadi untuk melakukan kegiatan penanaman enak sekali nih sobat tani, karena teduh dan juga tanaman jeruk kita langsung disiram oleh air hujan. Jeruk dekompon ini para sobat tani bukan asli tanaman Indonesia, tapi berasal dari Jepang. Nah, kemudian berkembang ke Indonesia dan sekarang di Indonesia sudah banyak jenis jeruk ini. Tapi aslinya itu dari Jepang para sobat tani. Mudah-mudahan kita nanam di sini jeruknya berkembang dengan baik. Ini Mas Sam nih sobat tadi, sudah banyak dia nanam bibit di lokasi kita ini. Mulai dari durian, kelapa, alpukat, jambu kristal, dan terakhir sekarang nanam jeruk dekompon. Kita juga ada nanam nangka dan tanaman manggis. Nah, metode diagonal puja sangkar utama ini sobat tani memungkinkan kita dalam satu lahan menanam beberapa jenis tanaman secara polikultur. Tetapi kekurangannya jika kita bandingkan dengan budidaya sistem monokultur, itu jumlah tanamannya, misalkan kita hanya nanam durian, maka jumlahnya banyak sekali sobat tani. Tetapi dengan polikultur ini
tanaman durian yang kita tanam tentu tidak terlalu banyak. Tetapi di satu lokasi ini kita bisa menanam beberapa jenis tanaman. Ini keuntungannya, di samping untuk memperbanyak jenis tanaman, juga untuk menanggulangi resiko jatuhnya harga. Nah, kemudian kita juga dengan metode ini, tanaman yang kita tanam itu bisa menghasilkan sepanjang tahun, karena tanamannya yang kita tanam itu berbuahnya bisa bergilir dan bisa juga ada yang berbuah sepanjang tahun, seperti jeruk kristal, salah sobat tani, seperti jambu kristal. Itu jambu kristal berbuah sepanjang tahun sobat tani. Jadi terus ada produksinya. Demikian juga alpukat. Nah, tetapi kalau tanaman durian, tanaman magis, itu berbuahnya hanya pada musim tertentu. Jadi ini meringankan biaya operasional dari kebun kita. Demikianlah para sobat tani, perjumpaan kita pada edisi penanaman jeruk dekopon. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Para sobat tani yang belum subscribe, silakan di subscribe. Kami tunggu dukungan dari para sobat tani. Akhir kata, salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi, Mas Sam.